Selamat malam saudara, senang sekali saya Ricardo Kaisiri menjumpai Anda dalam Dialog TVRI Halo Papua. Dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pemahaman terkait dengan Majelis Rakyat Papua. Dialog kita terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Dan telah hadir di studio kami, ingin saya kenalkan yang pertama, yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, Bapak Timotius Murib. Selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Terima kasih, kabar baik. Luar biasa. Dan selanjutnya narasumber kami yang kedua Bapak Yoel Louis Mulait SH. Beliau selaku Ketua Pokja Agama MRP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabar malam hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Dan narasumber kami yang ketiga Bapak Beni Sueni Esos selaku Ketua Panmus MRP. Lama tak jumpa nih Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Ya, puji Tuhan baik. Baik sekali ya. Kita akan membahas terkait bagaimana pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pertemuan antara MRP dan juga MRP PB, jadi Majelis Rakyat Papua dan juga Majelis Rakyat Papua Barat. Berbicara terkait ini juga kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus begitu Pak. Nah kita juga ingin tahu bagaimana hasil yang dibahas dalam pertemuan ini. Saya ingin lebih dulu ke yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, apa yang mendasari MRP mengambil keputusan-keputusan dalam pemahaman terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Sementara hak ini seringkali dibahas begitu Pak. Ya, baik. Yang mendasari atau dasar Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melaksanakan pleno luar biasa dalam rangka menetapkan 4 keputusan dan 1 rekomendasi beberapa waktu kemarin. Yaitu diantaranya adalah salah satu keputusan yaitu keputusan tentang pemenuhan hak konstitusional politik orang asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana hak pemilihan terhadap hak politik terhadap orang asli Papua. Kedudukan baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota begitu Pak Ketua. Ya, mengingat ada agenda negara yaitu ada 11 kabupaten di Provinsi Papua dan 9 kabupaten di Provinsi Papua Barat akan melaksanakan pilkada serentak. Oleh karenanya sesuai dengan amanat Undang-Undang 21 di pasal 28, yaitu di ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa rekrutmen politik harus memprioritaskan orang asli Papua dan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota harus diberi pertimbangan oleh Majelis Rakyat Papua. Semangat inilah yang diperjuangkan oleh representasi kultural yaitu Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat baru-baru ini menetapkan satu keputusan dalam rangka pencalonan bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua dan yang dikenal dan mengenal di wilayah khusus yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Gitu. Artinya kita akan menghadapi pesta demokrasi. Di Papua sendiri akan ada 11 daerah dan tidak salah di Papua Barat itu ada 9 begitu. Ya. Oke, kita coba bersama-sama ingin membedah terkait dengan pembahasan ini yang luar biasa menurut saya bahwa bagaimana proses komunikasi MRP sendiri dengan KPU RI terkait dengan persetujuan atau kepada MRP untuk pemenuhan hak konstitusional OAP begitu. Karena kita berbicara terkait Undang-Undang Nomor 21 begitu. Tentunya ada alur mainnya juga. Saya ingin minta pendapat dari Ketua Pokja Agama begitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan MRP dalam mendorong hak konstitusional politik ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua berpasal 28 ya. MRP sudah melakukan komunikasi dengan KPU. Kurang lebih ada 5 kali pertemuan dengan KPU. Dan hasil dari 5 kali komunikasi ini bagaimana? 5 kali pertemuan KPU kemudian dilanjutkan dengan FGD. Okay. Ada 3 kali FGD. Terus kemudian KPU terakhir itu tanggal 16 November mengeluarkan 1 surat. Di surat tanggal 16 November 2019 itu surat disampaikan bahwa MRP artinya KPU mengakui keberadaan pasal 28. KPU sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Undang-Undang Dasar ya 1945, KPU mengakui keberadaan pasal 28. Kemudian KPU menyurat MRP untuk melakukan harmonisasi dengan partai, dan itu MRP sudah melakukan tanggal 31 Oktober di Hotel Swiss Bell Jakarta melalui FGD dan difasilitasi oleh Kemenpolhukam. Jadi komunikasi MRP dengan KPU dan semua pemangku kepentingan ini sudah dilakukan di tingkat pusat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kemarin di Sentani di tingkat provinsi dilakukan RDP, mengundang 16 parpol yang ada di tingkat provinsi, membahas isu yang sama. Poinnya adalah MRP memastikan pilkada di 11 kabupaten calonnya harus orang asli Papua. Ya. Itu poinnya, harus orang asli Papua. Dan ini diterima oleh partai politik begitu Pak Yoel? Harus diterima, gitu ya. Harus diterima. Kalau kita mau mengakui Papua adalah daerah khusus, ini adalah sebuah konsekuensi politik yang harus diterima. Tidak ada alasan. Karena ini daerah khusus. Jadi daerah khusus itu bukan hanya mengenal gubernur, MRP dan 14 kursi. No. Bupati wali kota juga harus orang asli Papua. Kalau memang ini adalah daerah khusus. Gitu. Ini harus diterima oleh pemerintah pusat, provinsi dan semua orang yang ada di tanah ini. Gitu. Artinya penegasan dari KPU RI menegaskan bahwa harmonisasi ini harus dilakukan dan mengakomodir terkait dengan pasal 28 ini, bahwa di tingkat kabupaten dan juga di tingkat wali kota itu juga harus hak konstitusional dari orang asli Papua ini harus ada di dalamnya. Artinya partai politik tetap harus menerima hal-hal yang terakomodir dalam hasil ini. Saya ingin ke Pak Ben ini cukup menarik begitu terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua begitu. Nah nanti di dalam MRP sendiri bagaimana pengaturan internal di Majelis Rakyat Papua terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua begitu Pak. Ini berbicara terkait Bapak sebagai Ketua Panmus begitu. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam pasal 53 sampai 58 Peraturan Majelis Rakyat Papua nomor 5 tahun 2017 secara tegas dan clear di situ diatur tentang mekanisme rekrutmen politik terkait dengan pemberian pertimbangan dan persetujuan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Papua, juga kepada calon bupati, wakil bupati, dan kepada calon wali kota dan wakil wali kota. Bahkan di pasal selanjutnya tuh kita sampai bagaimana rekrutmen politik terkait calon anggota legislatif. Jadi sebenarnya dalam tataran aplikatif MRP sudah mengantisipasi dan mengakomodir bagaimana mengimplementasikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak politik orang asli Papua. Ini yang sudah terjadi di situ. Kemudian yang kedua, saya perlu tegaskan karena banyak pertanyaan juga mengenai putusan di rapat pleno luar biasa antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Di pasal 27 di Peraturan MRP nomor 5 tahun 2017 tentang tata tertib juga sudah kita atur gitu, jenis-jenis rapat gitu. Ada rapat dengar pendapat, ada rapat kerja, ada rapat koordinasi, dan juga ada rapat pleno. Rapat pleno itu adalah forum pengambilan keputusan secara resmi di MRP. Tapi kalau rapat pleno antara dua MRP ini yang merupakan puncak dari kepedulian terhadap permasalahan orang asli Papua, itu yang kita sebut rapat pleno luar biasa. Sudah kita lakukan kemarin. Bagaimana dikatakan Pak Ketua MRP tadi ada 4 keputusan dan 1 rekomendasi yang sudah kita keluarkan. Jadi pokoknya dalam tataran praktis gitu MRP sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana ini di tataran di atas ini kita harapkan bisa juga mengikuti. Tapi kita cuma mencantol itu juga. Kalau terkait dengan pasal 28 ayat 3 dan 4 kan sudah kita jabarkan dalam pasal 53 sampai 58 di tatib. Jadi sudah jelas. Jadi mari kita, ayo sama-sama kita. Kalau akui MRP, hormati. Mari partai politik, juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Ayo hormati, kita jalankan. Ini tanah Papua. Tanah leluhur nenek moyang orang asli Papua.
bukan tanah dari orang-orang yang datang tinggal di sini cari makan. Ya. Kita juga ingin membuka line telepon di 0967 516 5511 bagi Anda yang ingin berdialog bersama-sama dengan kami pada malam hari ini di line telepon 0967 516 5511 terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Saya ingin kembali ke Pak Yoel, mungkin ada yang ditambahkan karena kita berbicara terkait ini bicara terkait dengan hak asasi manusia begitu, dan ini hak konstitusional itu adalah hak yang dimiliki oleh orang asli Papua, dan kita ada di Papua, kita harus memimpin negeri kita begitu Pak. Silakan Pak Yoel. Baik, terima kasih. Kembali lagi bahwa dasarnya adalah Undang-Undang 21. Ya, Undang-Undang 21 sebenarnya MRP ketika mendorong sebenarnya awalnya adalah mendorong peraturan KPU nomor 10 tahun 2017. Di situ ada syarat syarat mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Mengenal dan dikenal. Mengenal, dan itu syarat yang diatur di peraturan KPU nomor 10 tahun 2017. Ini adalah peraturan KPU pilkada di daerah khusus. Peraturan KPU itu ada dua, ada yang mengatur seluruh Indonesia dan ada yang mengatur daerah khusus. Secara khusus. Papua masuk di peraturan KPU nomor 10 tahun 2017. Di situ ada satu syarat, yaitu syarat form BB2 KWK. Itu bunyinya adalah mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Hari ini menjadi surat keterangan. Kan saya misalnya menyatakan bahwa saya dikenal, itu kan subjek, mestinya dia merupakan surat keterangan. Kedudukan hukumnya sama dengan SKCK, surat keterangan dokter. Ya. Sebenarnya kita dorong, jadi semangatnya itu. Dorong KPU supaya KPU mengakomodir dalam perubahan PKPU, ini menjadi surat keterangan dari MRP. KPU sepakat di bagian itu. Sehingga surat KPU itu, KPU katakan bahwa MRP melakukan harmonisasi sinkronisasi dengan partai. Dan itu kita sudah lakukan. Tanggal 31 Oktober di Jakarta, Hotel Swiss Bell. Dan kita sudah, hari ini adalah ayo bagaimana partai ini semangat sama-sama kemudian mencalonkan orang asli Papua. Ya, saya kira bukan haram kemudian orang partai sepakat mencalonkan orang, dia adalah kader partai. Ya, dia adalah kader partai. Komitmen harusnya itu. Artinya ketika kita mau akui otonomi khusus, mari kita sama-sama gayung bersama gitu. MRP sudah mulai sebagai lembaga kultur. Gitu. Jadi semangat awalnya adalah kita mendorong peraturan KPU. KPU berada pada posisi sama, mengakui pasal 28. Mengeluarkan surat. Sekarang bagaimana partai? Kita mengajak partai melakukan dua pertemuan baik Jakarta maupun Jayapura. Bagaimana kita mengeksekusi gini? Eksekusi. Kami rindu sekali di Pilkada 11 di Papua dan 9 Papua Barat. Ada satu partai yang komitmen calonnya orang asli Papua. Kalau itu kami akan beri penghargaan. MRP akan beri. Dia menghargai tanah ini, dia menghargai leluhur orang Papua. Kami hanya rindu itu. Gitu. Ya. Artinya bahwa MRP sebagai lembaga kultur juga memikirkan bahwa hal-hal ini harus dilakukan yang ada di Papua, bahwa Papua dan juga Papua Barat adalah mendapatkan perlakuan khusus begitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoel bahwa sudah dilakukan komunikasi dengan KPU RI. Nah, bagaimana dengan KPU di daerah dan juga Bawaslu yang ada di sini? Tadi sudah dilakukan juga dengan partai politik. Nah, langkah selanjutnya dengan KPU yang ada di daerahnya, Bawaslu dengan di daerahnya, bagaimana ini Pak Yoel? Iya, KPU itu KPU RI adalah regulator, KPU provinsi koordinator, itu protapnya, protapnya, dan KPU eksekutor. Saya Pak Beni mantan penyelenggara pemilu. Ya. Pak Beni ketua KPU provinsi, saya ketua KPU di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Ya. Kami tahu teman-teman ini ketika KPU RI mengeluarkan surat pasti mereka akan taat dan lakukan. Okay. Sekarang kuncinya ada di partai. Sekarang ada di partai gitu ya. Partai. Kami mau supaya partai, ayo hargai otsus gitu. Ya. Kita buktikan. Ya. Dan hari ini ketua partai sebagian besar orang Papua. Dan ketika mereka mencalonkan bukan orang Papua, ya. Sangat disayangkan begitu Pak Yoel. Rakyat yang menjawab. Baik. Ya. Rakyat yang menjawab. Ketua partai orang Papua dan ini mencalonkan bukan orang Papua, rakyat yang menjawab. Kami hanya taruh itu. Kami sudah berjuang.
KPU sudah respon. Tidak ada pelanggaran hukum terhadap persoalan ini. Kalau ada partai yang berani mencalonkan semua orang Papua di 11 kabupaten. Gitu. Ini kita perlu memberikan apresiasi juga begitu. Ya. Kita ingin menyapa pemirsa yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Halo, selamat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Halo. Ya, selamat malam, dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Mus di Waena. Pak Mus di Waena. Silakan Pak Mus. Ya, jadi pertama saya memberikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua maupun Majelis Rakyat Papua Barat yang sudah bekerja untuk memberikan proteksi khusus kepada kepentingan orang asli Papua ke depan, khusus yang politik ya. Ya. Yang kedua, saya pikir yang harus diperjuangkan oleh Majelis Rakyat Papua saat ini adalah melakukan konsolidasi politik di seluruh Papua dengan melibatkan pemerintah, melibatkan DPRD-nya, ya, dan tokoh-tokoh Papua dari seluruh wilayah adat, baik dari perwakilan agama, perwakilan adat, perwakilan perempuan, satukan kekuatan untuk berjuang bersama-sama. Apalagi saat ini revisi Undang-Undang 21 itu sudah masuk di prolegnas ya, di DPR RI ya. Nah, ini yang kita dorong dulu ya, sehingga semua kepentingan politik terkait dengan apa yang diupayakan oleh Majelis Rakyat Papua ini semuanya diakomodasi dalam revisi undang-undang ini. Kalau itu tidak, maka itu menjadi kelemahan juga. Ya, untuk kita berjuang sama-sama. Artinya nih Pak Mus sebagai ini masyarakat menjadi pintu masuk untuk gimana Pak? Artinya Pak Mus sebagai masyarakat melihat ini apa yang sudah dilakukan oleh MRP sebagai lembaga kultur sudah lakukan langkah yang lebih maju begitu Pak? Iya, ini luar biasa. Ini langkah sudah maju. Nah, langkah ini yang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya. Langkah ini harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari DPRD-nya, dari pemerintahnya, semua. Sehingga perjuangan MRP ini betul-betul bisa menghasilkan sebuah hasil yang menjadi harapan rakyat Papua selama ini. Ya. Baik, terima kasih. Kuncinya ada di regulasi. Kalau hanya kita ini berjalan pada tataran keputusan MRP saja, saya merasa pesimis. Rasanya Jakarta berat tidak begitu. akan terima ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Mus di Waena yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Ini ada tanggapan positif begitu. Saya ingin lebih dulu ditanggapi oleh Pak Beni begitu, dari Pak Mus dari Jayapura, bahwa mendapatkan respon yang positif. Nanti juga saya juga minta pendapat dari Pak Ketua begitu, bahwa ada tanggapan bahwa ini ada langkah maju, tapi ketika tidak didukung oleh pemerintah daerahnya lewat legislatifnya seperti apa dan tokoh-tokoh yang ada di Papua, bahkan ini bersinggungan dengan revisi Undang-Undang Nomor 21. Iya, saya pikir terima kasih ya untuk Pak Agus, bahwa perjuangan MRP ini bagian dari melaksanakan fungsi proteksi ya. Jadi ada 3 fungsi MRP. Pertama afirmasi, kedua proteksi, ketiga pemberdayaan. Nah, ini bagian dari kita menjalankan fungsi proteksi terhadap hak politik orang asli Papua. Oleh karena itu memang di samping kita mengambil keputusan yang kita akan sosialisasikan di tataran stakeholders di provinsi dan kabupaten kota, kita juga melakukan lobby ya, negosiasi kepada pimpinan parpol di tingkat pusat, sehingga pimpinan parpol ini dapat berkomunikasi dengan wakilnya di DPR untuk bisa memformulasikan regulasi otsus yang sesuai dengan yang sudah kita putuskan. Tapi kita juga sudah buat keputusan tentang penarikan undang-undang otsus. Nanti mungkin Pak Ketua bisa jelaskan mengenai hal ini. Saya ingin minta pendapat juga dari Pak Ketua. Iya, baik. Penanya tadi Pak Mus di Waena ya. Pertanyaan kedua tadi itu adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Memang benar hasil dari RDP pada tahun 2000 rapat dengar pendapat MRP dan MRPB tahun 2013
lahirlah sebuah rancangan undang-undang otonomi khusus plus itu yang kita kenal dengan otonomi khusus plus. Keputusan MRP kemarin itu salah satunya penarikan kembali rancangan undang-undang otonomi plus yang didorong oleh pemerintah pusat melalui prolegnas. Ya, kenapa? Karena sudah 8 tahun rancangan ini sampai pada tingkat 14 kali draft yang ke-14, MRP dan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat telah mendorong untuk rancangan undang-undang otonomi khusus itu masuk, tetapi kemudian ditunda sampai hari ini. Ya, kami khawatir jangan sampai pasal per pasal atau ayat per ayat ini dia berubah dan tidak sama seperti keinginan rakyat awal, sehingga ini harus ditarik kembali dan dilihat kembali oleh rakyat Papua dan harus ada uji publik. Kemudian setelah disepakati, lakukan pleno luar biasa oleh MRP Papua dan Papua Barat, barulah kita akan kembalikan ke Jakarta untuk menetapkan sebagai undang-undang perubahan dari Undang-Undang 21 tahun 2001 itu sendiri. Artinya di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang akan dilakukan dalam proses perubahan ini, hal-hal yang tadi kita bahas ini juga sudah didorong begitu di dalam undang-undang ini, Pak Ketua? Iya, benar. Sangat ironis kalau hari ini pimpinan partai selalu berpegang pada aturan nasional secara umum ya. Karena Aceh dan Papua ini daerah khusus. Di Indonesia kan ada 2 daerah khusus, ya, Aceh dan Papua. Oleh karenanya MRP telah menuangkan semangat pasal 28 itu di dalam perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus ini. Tapi kita harus lihat kembali supaya jangan setelah 8 tahun begitu rakyat tidak kawal melalui MRP, ya jangan-jangan pasal awal itu dia berubah. Oleh karenanya keputusan kami kemarin itu ditarik kembali dalam rangka kita melihat kembali. Akhirnya ini harus lahir dari hati nurani daripada masyarakat sendiri. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Yol? Ini kayaknya lebih benar ketika tadi disampaikan oleh Pak Bus bahwa di masyarakat tetap akan mendukung apa yang sudah dilakukan begitu. Tetapi bagaimana dukungan dari pemerintah dan tentu dalam undang-undang, karena hal ini juga lahir karena Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 gitu, Pak Yoel. Baik, terima kasih. Pak Mus tadi saya pikir mewakili seluruh rakyat Papua ya, khususnya orang asli Papua ya. Saya pikir MRP ya sesuai dengan Undang-Undang 21 pasal 77 ya, perubahan undang-undang itu kan rakyat melalui MRP dan DPRP. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, salah satu putusan MRP dan MRPB adalah menarik. Ini untuk kita lihat dulu gitu ya. Jangan sampai apa yang dibahas sudah lama dan dibahas tidak sesuai dengan situasi yang ada saat ini di Papua dan aspirasi rakyat sesungguhnya gitu. Baik. Sesungguhnya. Dan selain itu termasuk perjuangan kita soal Bupati Wali Kota adalah orang asli Papua, tentu harga mati di revisi Undang-Undang 21 harus masuk. Ya. Itu poin gitu. Pak Yol, kita ingin menyapa Pak Eko yang sudah bergabung bersama kami dari Wamena. Halo, selamat malam. Nampaknya terputus. Ya, ini harga mati bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang akan diusung kembali lagi bahwa hal ini harus mengakomodir bahwa hak konstitusional dari orang asli Papua itu harus bukan hanya saja gubernur, wakil gubernur, majelis rakyat Papua, ataupun lembaga 14 kursi di dalamnya begitu, tetapi bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota juga akan ada. Tadi disinggung oleh Pak Beni bahwa ini hak proteksi sudah dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua. Dari kacamata Pak Yoel sendiri, bagaimana tanggapan daripada masyarakat terkait hal yang sudah dilakukan oleh, hal besar yang sudah dilakukan oleh MRP ini? Ya, baik. Terima kasih. Saya melihat bahwa respon masyarakat sangat positif ya. Sangat positif karena ini sebenarnya ini yang dirindukan oleh rakyat gitu ya. Ini yang artinya begini, di sebuah daerah khusus harus ada warna. Ya. Kan lucu. Ya, atau gubernur orang asli ya, terus kemudian MRP 14 kursi, terus bupati DPR itu warna pelangi, itu kan lucu. Kekhususannya apa ya?
Kan gitu. Pertanyaan saya, khususnya apa? Kalau kemudian masih warna-warna gitu. Ya lebih otonomi biasa saja gitu. Tidak usah otonomi, apanya yang khususnya? Tidak ada yang istimewa. Kalau tataran politik ini, gubernur, bupati, wali kota ini, kalau orang asli Papua oke, kita terima bahwa ini adalah ada kekhususan. Kan gitu. Pertanyaan kan gitu. Apa kekhususnya apa? Istimewanya apa gitu. Iya. Ya. Di Aceh, teman-teman kita di Aceh itu ada satu syarat ya, harus bisa hafal Al-Quran, baru dia bisa calon gubernur, bupati dan wali kota. Terus kita di sini apa? Sama ya, di sana undang otonomi khusus, kita juga di sini. Jangan amfibabel gitu, jangan memperlakukan undang-undang khusus yang berbeda gitu. Ya. Ini harus sama gitu. Pak Yol, kita berbicara terkait dengan proteksi. Tadi Pak Yol juga menyinggung terkait dengan mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya begitu. Tapi ada muncul ketika salah seorang mendapatkan pengangkatan dari lembaga adat begitu, ada pengakuan begitu. Nah ini dari segi kacamata MRP bagaimana Pak Yoel? Ya, memang di Undang-Undang 21 ya definisi orang asli Papua itu kan orang asli Papua mama bapak dan pengakuan ya hari ini, kondisi hari ini gitu ya. Saya kira untuk kondisi hari ini sah-sah saja gitu ya. Untuk kondisi saat ini. Tapi kita tidak tahu kalau setelah revisi undang-undang ini dilakukan gitu. Baik, Pak Yol, kita menyapa lagi pemirsa kita yang sudah bergabung dengan kami. Halo, selamat malam. Ini nampaknya dari Wamena ingin coba masuk di line telepon, namun terputus. Coba diulangi lagi di line telepon 0967 5165 511. Sekali lagi di line telepon 0967 5165 511. Dialog kita membahas terkait dengan pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Saya ingin ke Pak Ketua MRP begitu. Bapak ini berbicara terkait dengan hak konstitusional orang asli Papua. Namun sebelumnya kita ingin menyapa dulu pemirsa. Halo, selamat malam, TVRI Papua, dengan siapa di mana? Selamat malam, TVRI Papua, dengan siapa di mana? Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Iya, dengan Martin dari Waina. Silakan Pak Martin di Waina. Iya, saya cuma mau usul saja kepada MRP, saran saja, kalau boleh jangan hanya kepala daerahnya yang dari orang asli Papua, wakilnya juga kalau boleh orang asli Papua. Kalau memang bicara kekhususan, jadi saran saya itu. Kemudian juga kalau boleh MRP juga punya evaluasi terhadap para kepala daerah, kepala dinas yang orang asli, tapi kurang perform, kurang ini. Artinya jangan kita mengusulkan saja, tapi kita juga harus menjaga kualitas supaya kita punya masyarakat yang juga maju. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Ini ada tanggapan dari Pak Martin di Waena begitu Pak, terkait dengan bagaimana dengan wakil-wakilnya. Bahwa kalau kita berbicara dengan kekhususan berarti juga harus ada OAP di dalamnya. Dan bagaimana Majelis Rakyat Papua sudah melihat terkait dengan apa yang dilakukan oleh para elit-elit kita yang ada di pemerintahan begitu. Pak Ketua ingin menjawab terlebih dahulu? Ya, yang kami maksud ini ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota adalah orang asli Papua. Nah, itu yang dimaksud oleh MRP dalam hak pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua itu. Jadi tidak hanya bupatinya atau wali kotanya, Ya. tapi dua-duanya. Ini sudah bagian daripada proteksi begitu. Iya, bagian dari proteksi untuk hak politik orang asli Papua. Nah, bagaimana ketika bupati ataupun wali kota sudah terpilih, akhirnya bupati dan juga wali kota akan menunjuk teman-teman di bawahnya akan membantu beliau begitu. Apakah juga akan dilakukan proteksi di dalamnya ada pimpinan-pimpinan OPD juga harus orang asli Papua kah atau seperti apa begitu Pak Yoel? Ini di tanggapan dari Pak Martin gitu. Baik, terima kasih Pak Martin. Memang yang maksud tadi sebenarnya pasangan calon. Pasangan calon berarti kan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Terus kemudian pada tataran pemerintahan, ya, eselon 2, 3 dan seterusnya ke bawah itu kan
menjadi domain daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Ya. Hari ini kita bicara adalah bupati dan wakil bupati, gitu. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tentu itu juga harus diproteksi, gitu. Harus orang asli Papua, harus orang asli Papua. Tapi yang kita bicara hari ini adalah bupati dan wakil bupati. Ini yang agenda sudah di depan mata kita, gitu. Ya, 11 kabupaten ini kita pastikan calon bupati, wakil bupati adalah orang asli Papua. Itu rekomendasi MRP yang lahir melalui pleno luar biasa. Begitu. Kita mau lihat apakah ini disambut baik oleh teman-teman partai atau tidak. Sekarang bola itu ada di partai, gitu. MRP sebagai lembaga kultur, beban rakyat ada pada kita. Kita sudah sampaikan, sekarang ada di partai. Tidak melanggar. Kalau ketika dia mencalonkan semua orang asli Papua, tidak ada pelanggaran di situ. Ya, tidak ada pelanggaran. Sekarang partai mau enggak? Dan itu pertanyaannya, partai mau tidak? Tidak ada pelanggaran aturan. Kita ingin menyapa Pak John di Wamena yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak John di Wamena. Halo, selamat malam Pak John. Ya, selamat malam. Silakan John. Ya, saya sangat terima kasih kepada MRP. Pak John, volume televisinya boleh dikurangi terlebih dahulu? Oke, baik. Silakan Pak John. Baik, kepada MRP, terima kasih untuk proteksi untuk orang asli Papua. Saya kira ini sangat bagus sekali untuk kami sangat setuju, dan ini harus menjadi perhatian. MRP harus berbicara betul-betul dan harus sukses. Dalam katanya ada masuk dalam undang-undang khusus untuk perpanjang masuk di prolegnas. Ini harus berbicara hal-hal yang sudah dibicarakan ini. Kami sangat setuju. Dan juga satu hal yang saya memberi masukan seperti tadi ada pertanyaan. Wakil bupati oke. Sekarang untuk kepala-kepala OPD di bawahnya, sekretaris dan seterusnya, termasuk anggota DPR pun harus orang Papua asli. Karena begini, orang Papua melamar atau memasuk anggota DPR menjadi kepala dinas di luar Papua tidak pernah ada. Ini harus menjadi catatan untuk MRP. Karena kita orang Papua tidak pernah mau melamar di daerah lain, tidak pernah bisa diterima. Mau jadi kepala dinas tidak pernah diterima. Mau jadi anggota DPR tidak pernah. Maka harus disetarakan juga seperti bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak John dari Wamena. Ini menjadi suara rakyat begitu, bapak-bapak yang ada di sini. Harus ditampung begitu. Pak Ketua, ini tanggapan dari Pak John di Wamena. Ya, terima kasih Pak John. Sebenarnya itu menjadi kerinduan Majelis Rakyat Papua juga. Hanya hari ini kita bisa menyaksikan bahwa keinginan-keinginan rakyat Papua melalui MRP yang dituangkan di dalam rancangan Perdasus. Katakan saja ada 3 Perdasus. Perdasus tentang definisi orang asli Papua. Sampai hari ini tidak pernah ada kepastian. Itu soal yang besar sekali. Yang kedua, rancangan tentang Perdasus partai politik. Ini sampai hari ini rancangannya masih ada di pemerintah pusat, dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian termasuk dengan rancangan Perdasus tentang pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua. Hari ini kita bicara, ini juga sudah masuk tahun 2013 sebagai rancangan Perdasus. Nah, jadi yang hari ini tidak secara konsisten melaksanakan undang-undang otonomi khusus, apakah kami pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ataukah pemerintah pusat. Ya, MRP punya catatan bahwa dua-duanya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sama-sama tidak ada niat baik untuk melaksanakan otonomi khusus. Perdasus yang kita kirim ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat menahan sampai hari ini. Ya sudah 13 tahun. Contoh juga adalah sesuai dengan pasal 77, usul perubahan undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada pemerintah dan DPR. Ya, atas dasar itulah MRP telah melakukan RDP atau rapat dengar pendapat Papua dan Papua Barat. Kemudian lahirlah rancangan undang-undang otonomi khusus plus. Seharusnya kalau pemerintah pusat punya hati
untuk bagaimana secara konsisten melaksanakan undang-undang otonomi khusus. Sudah jawab saya ketika itu, tapi tidak jawab sampai hari ini. Sehingga keinginan rakyat Papua yang seharusnya diakomodir dan tertuang di dalam perubahan undang-undang ini tidak capai. Jadi hari ini MRP ingin sampaikan kepada pimpinan partai politik bahwa saudara-saudara sedang berdiri di atas tanah yang khusus. Oleh karenanya mereka harus mengakui keberadaan pasal 28 itu di ayat 3 dan 4. Ya, ini MRP ini sudah bicara terus tapi katakan pimpinan partai katakan bahwa kita ini adalah independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sama saja. Terus kekhususan itu di mana? Nah, jadi ini menjadi semangat bersama seharusnya, semangat bersama untuk melaksanakan secara konsisten undang-undang otonomi khusus. Seharusnya hari ini keputusan MRP ini diterima. Jadi tidak lagi pimpinan partai mengatakan bahwa mereka tidak menerima keputusan MRP karena undang-undang ini sudah jelas di pasal 28 itu. Jadi ini sudah bagian di mana ketika tadi disampaikan oleh Pak John di Wamena begitu bahwa kalau bisa bahwa bukan hanya saja kepala daerahnya dengan wakilnya begitu, tetapi pimpinan-pimpinan OPD bahkan yang saat ini terjadi yang hangat-hangat lagi diperbincangkan bahwa di dalam keputusan di DPR saja pun OAP juga cukup sedikit yang duduk di sana untuk melihat suara daripada rakyatnya begitu. Saya ingin ke Pak Beni nih, tadi disinggung oleh Pak Ketua bahwa ada 3 perdasus yang sampai hari ini waktunya adalah 13 tahun begitu. Nah, bagaimana semangat ini digelorakan agar bersama-sama dengan MRP, pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, perempuan dan sebagainya, masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh MRP ini. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap Papua itu harus ditunjukkan dari keberpihakan terhadap regulasi. Ya. Nah, sampai saat ini 13 tahun, 3 perdasus mandek di Kemendagri, lalu 18 tahun pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Otsus ini tidak dilaksanakan. Padahal ini sudah sangat jelas sekali gitu bahwa partai politik dalam rekrutmen politik wajib memprioritaskan orang asli Papua. Ayat 4 dalam memprioritaskan orang asli Papua harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua. Nah, ini sebenarnya bagaimana kesadaran bersama dari partai politik gitu untuk bisa mengikuti apa yang sudah ada gitu. Nah, ini bagian dari proteksi yang kita lakukan saat ini. Tapi juga terkait dengan apa yang diusulkan siapa tadi dari Wamena? Pak John dari Wamena. Pak John dari Wamena, seperti pimpinan-pimpinan OPD harus OAP itu bagian dari fungsi afirmasi, keberpihakan yang kita mainkan juga. Kepada pimpinan OPD, kita harapkan kepala daerah menetapkan supaya lebih banyak, ya 80% lah orang asli Papua yang memimpin. Juga dalam rekrutmen IPDN, Bintara, Polri atau Secaba di TNI, juga Akmil. Ya janganlah, ini kesempatan bagi anak-anak asli Papua. Apalagi Kapolda kita orang asli Papua, Pangdam kita orang asli Papua. Kalau bisa 100% semua taruna-taruni ini orang asli Papua juga. Inilah kesempatan kita, ini chance kita gitu. Kalau kita bicara tentang menjadi tuan di atas negeri sendiri, itu berarti hak politik, hak kesulungan itu harus kita pegang. Setiap orang non-Papua yang datang ke Papua cari makan, cari hidup. Mau jadi kontraktor silakan, mau jadi pegawai negeri silakan, mau jadi sampai tukang ojek silakan. Tapi jangan menjadi tuan, karena menjadi tuan itu di tanah Papua hanya 4 tipe kepemimpinan. Dan itu hanya orang asli Papua karena turun-temurun nenek moyang. Tidak mungkin Syamsuddin menjadi sera gitu di Waropen. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Atau menjadi big man di di suku-suku Lani. Nggak mungkin gitu. Itu harus orang-orang yang berasal dari situ. Itulah yang kita tuntut sekarang. MRP melakukan proteksi, afirmasi supaya orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri dengan dipenuhilah hak-hak politik ini. Bukan hanya di gubernur, wakil gubernur, tapi juga mari kita bupati dan wakil bupati. Karena mereka ini pimpinan di tingkat bawah gitu. Tapi ada juga menyampaikan dari partai politik bahwa mereka independen begitu, tidak bisa diintervensi. Begitu. Iya, tapi mereka kan tinggal di Papua tuh, bukan tinggal di Jakarta. Iya. Dan kalau terkait dengan hak domain daripada bupati ataupun wakil bupati yang telah terpilih, bagaimana terkait dengan bagi sekretaris daerahnya dan pimpinan OPD, bagaimana Pak? Kedepannya akan dilakukan?
Iya, saya pikir ini juga menjadi PR dari MRP juga ya. Bagaimana kita juga mengatur dalam nantinya Perdasus terkait dengan afirmasi terhadap ASN. Ya, ini kalau kita lihat ASN di Papua lalu yang berdiri orang-orang yang tidak mencirikan orang asli Papua kan Sangat disayangkan. iya, gitu, sangat Pak. disayangkan. Orang jadi bingung apakah ini Papua atau di Sulawesi atau di Jawa. Kan ini membingungkan kita juga sendiri gitu. Baik, saya ingin menyapa dulu, menelpon sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam dengan Pak Stephen di Kota Jayapura. Dengan Bapak? Stephen. Pak Stephen di Jayapura. Silakan Pak. Ya, selamat malam untuk Bapak Ketua dan anggota Pak Beni. Ya, saya mau satu pertanyaan saja. Yang disebut dengan orang asli Papua itu kan ada 3. Bapak, mama, orang asli Papua, bapak, orang Papua, mama pendatang. Begitu juga mama pendatang, mama Papua, bapak pendatang. Yang saya mau maksudkan begini, apakah dari 3 ini bisa dicalonkan jadi wali kota, wakil wali kota, begitu juga bupati, wakil bupati. Itu yang pertama toh tadi. Yang kedua, ada orang pendatang tapi diangkat oleh Andofolo atau kepala suku. Jadi misalnya tadi Bapak Beni bilang Samsudin, mungkin di sini Muhammad. Pak Muhammad, dia sudah lama tinggal di Jayapura atau di Wamena atau Ya, di Pak Serui. Stephen. Terus diangkat oleh kepala-kepala suku di sana Baik, Pak Stephen. sebagai orang asli Papua. Artinya dia diangkat dengan Ya, nampaknya terputus. ya, istilahnya. Ini ada Pak Stephen dari Jayapura ini menegaskan terkait dengan, kalau kembali ke dulu zaman mahasiswa saya belajar terkait dengan ilmu etnografi Papua begitu Pak. Ada di situ mengatakan bahwa Papua black in black, Papua black in white begitu apa ya. Tadi Pak Stephen sedikit menyinggung bahwa kalau papa mamanya adalah orang asli Papua, tapi juga ada papa Papua, mama pendatang atau mama Papua, papa pendatang gitu. Ini apakah masuk dalam kategori OAP begitukah? Dan yang kedua adalah ketika ada orang di luar, kembali lagi black in color gitu, orang luar tetapi mendapatkan pengakuan dari lembaga adat, begitu Pak. Ini termasuk atau tidak begitu? Pak Ketua silakan. Ya, sampai hari ini atau sampai malam ini, memang merujuk definisi orang asli Papua masih seperti Undang-Undang 21 tahun 2001, yaitu bapak, mama, bapak, kemudian masih dia mengatakan bahwa diakui. Iya. Tetapi kita kalau melihat ke belakang, beberapa kali posisi bakal calon yang diakui gubernur dan wakil gubernur kan dicoret oleh Majelis Rakyat Papua. Ya. Itu sudah tegas. Oleh karenanya hari ini kita masih sasa sesuaikan dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 itu. Yaitu bapak, mama, bapak, kemudian diakui. Artinya nanti ketika ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 ada otonomi khusus plus begitu, hal-hal ini akan terus ditegaskan di dalamnya begitu Pak. Kalau tadi di pengakuan begitu dengan lembaga adat Pak Ketua bagaimana? Ya, kalau yang semangat yang sebenarnya kita sudah tuangkan di dalam rancangan Perdasus yang saya maksud tadi itu tegas sekali. Jadi di situ bapak, mama, bapak, titik. Jadi tidak lagi ikut mama, tidak. Pengakuan pun tidak. Itu. Jadi kalau dimaksud dengan definisi orang asli Papua adalah bapak, mama, bapak. Jadi bukan mama dan bukan yang diakui. Jadi kita akan lihat dari garis marga dan ya, itu jelas jadi, gitu. Ya, patrinial itu, patrinial itu. Oleh karenanya memang ya mayoritas suku-suku asli di Papua itu adalah mengikuti garis keturunan ayah atau patrinial. Oleh karenanya memang semangat itulah yang MRP perjuangkan, yaitu bapak, mama, bapak, titik. Ya untuk mama kemudian diakui terserah untuk menjabat apa silakan saja, lain-lain.
Baik. Pak Yoel, mungkin ada yang ditambahkan gitu. Ya, baik. Saya jadi gini, ketika bicara Bapak Mama Papua, terus kemudian Bapak, kenapa? Karena Bapak itu mendapat warisan. Ya. Jadi kita orang Papua itu hak waris itu jatuhnya ke laki-laki. Marga itu jatuh. Jadi kalau perempuan tentu sudah hilang marga gitu ya. Tapi kalau laki-laki ya dia punya ulayat. Tapi dia jadi sehingganya kalaupun istrinya bukan Papua, dia punya hak. Ya. Gitu. Karena garis keturunan. Tapi kalau mama ya sudah hilang hak dan tidak mendapat hak ulayat. Ya. Gitu. Jadi ini memang tegas disampaikan oleh MRP bahwa kita akan melihat bagaimana hak konstitusional dari orang asli Papua itu sendiri. Menarik begitu Pak Beni. Ini tadi kita bahas bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Ya, saya tambahkan mungkin terkait dengan Pak Ketua MRP tadi dan Pak Ketua Pokja Agama, sebenarnya dalam proses yang sudah MRP lakukan seperti verifikasi calon gubernur dan wakil gubernur kemarin, itu ada 3 indikator yang bisa menyebutkan bahwa dia orang asli Papua. Ya. Yang pertama dari genealogis gitu, keturunan. Ya. Kita akan sisir seperti tadi Pak Ketua bilang, bapak Papua, mama Papua, bapak Papua atau mama non Papua. Karena kita bicara dari garis keturunan patrilineal gitu. Yang kedua, bahasa gitu. Kalau dia fam Sueni, apakah dia bisa berbahasa Waropen atau tidak? Ya. Ya. Nah, itu juga penting gitu, karena Kuncaraningrat juga menyebutkan ada 7 kebudayaan universal yang menyebutkan bahwa budaya ini berbeda dengan budaya ini dan seterusnya. Itu bahasa, sistem ekonomi, kesenian dan sebagainya. Nah, itu kedua bahasa. Kemudian yang ketiga hak ulayat gitu. Orang asli Papua pasti dia punya hak ulayat gitu. Ya. Pak Yoel Mulaid pasti punya hak ulayat juga di Baliem gitu. Jadi ini penting, biasanya kita cek situ. Kalau indikator ini terpenuhi baru kita sebut, oh dia ini orang asli Papua gitu. Saya pikir itu yang MRP sudah lakukan gitu. Ruhnya teknis. ada di sini gitu ya. Iya. Bahwa kita berbicara terkait dengan OAP, kita akan melihat indikator terkait dengan keturunan atau gen. Selanjutnya bahasa, bahwa dia memang mengenal daerahnya atau dikenal dengan daerahnya. Yang berikutnya adalah hak ulayat. Ketika dia dikenal, dia punya hak ulayat begitu. Itu yang sebenarnya harus kita lihat di dalamnya begitu. Dan kita harus berbesar hati bahwa ini Papua, daerah yang mendapatkan kekhususan begitu. Dan warna ini harus ditunjukkan, tadi disampaikan oleh Pak Yoel. Menarik lagi Pak Beni bahwa Papua dan juga Papua Barat sudah bergabung bersama-sama membahas bagaimana hak yang harus dimiliki oleh orang asli Papua begitu. Tapi sebelumnya kita ingin menyapa dulu, ini menarik sehingga banyak pemirsa yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo Papua, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari Wamena dengan Manase. Wamena Meke. Pak Menase, silakan. Iya. Iya, selamat malam buat bapak-bapak narasumber bisa hadir di studio malam ini. Terima kasih. Begini Pak, bapak-bapak. Nampaknya tidak bisa tersambung ke studio kami. Kita di Indonesia karena dari ini. Wamena cukup banyak perhatian masuk ke sini, cuman sulit untuk bergabung. Selamat malam Pak Menase. Iya, baik. Pak Menase, monitor malam juga, televisinya Bapak. dikurangi. Volume televisinya mohon dikurangi. Selanjutnya langsung Pak Menase. Ya, baik Pak. Kita di Indonesia ini diakui bahwa politik demokrasi, namun terlihat pada praktik politiknya sedikit kita melihat bahwa ada mini politik. Pertanyaan saya begini, bapak-bapak narasumber. Apabila walaupun tahapan itu sudah diputuskan bahwa
orang asli non Papua tidak layak untuk mencalonkan diri. Namun apabila kalau ada ditemukan yang terdaftar ini terlihat bahwa bukan asli orang Papua, maka kebijakan yang akan diambil oleh KPU adalah seperti apa? Mohon penjelasan, Pak. Selamat malam buat Bapak-Bapak narasumber. Baik, terima kasih Pak Menase di Wamena. Ini terkait dengan pembahasan tadi bahwa orang asli Papua tetapi sampai sudah di tahapan di KPU begitu, ternyata ada indikator juga yang mengurangi begitu dari nilai ini. Bagaimana intervensi dari MRP begitu kepada KPU begitu? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Yoel. Ya baik, terima kasih. Memang tahapan sudah jalan ya, tahapan sudah jalan, tapi belum ada belum ada rekomendasi pusat ya, masih sementara dari daerah ya, daerah. Saya pikir upaya yang kita sudah dorong, yang kita sudah lakukan, ini KPU sudah tahu, KPU pusat sudah tahu, dan perubahan PKPU nomor 10 tahun 2017 itu belum selesai, revisi PKPU. Jadi usulan MRP itu masih saat ini masih dibahas di KPU, ya, masih ada dibahas di KPU. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan ini dan surat yang dikeluarkan oleh KPU, bahwa KPU sudah menyampaikan supaya partai politik melakukan sinkronisasi dengan partai atau kesepahaman dengan partai, MRP dan partai. Dan itu kita sudah lakukan. Partai sudah tahu, hari ini partai sudah tahu bahwa MRP sudah menyampaikan aspirasi rakyat Papua, bahwa calon bupati, wakil bupati di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua. Gitu ya. Partai sudah tahu. Sekarang bagaimana partai mau merespon? Kalau kita mau hargai Papua adalah daerah khususan, kita harus sepakat di bagian ini gitu. Ya. Kita harus sepakat. KPU kan dia hanya posisinya pelaksana undang-undang. Dia menjalankan. Dia tidak punya intervensi apa-apa. Sekarang bola itu ada di apa? Di partai. Ada di partai. Jadi sekarang adalah bagaimana partai berkomitmen. Dan di partai itu kadernya juga, ya minta maaf, bukan hanya saudara-saudara kita non Papua, tapi orang Papua semua ada. Bukan haram kalau kemudian dia mencalonkan orang asli Papua. Ya. Kan gitu. Sekarang MRP mewakili rakyat sudah menyampaikan, bukan haram. Sekarang kita mau ingin, ayo partai, kalau memang sekarang ke partai baik di tingkat pusat dan daerah mau sepakat mencalonkan semua orang Papua, kami sangat apresiasi. Ternyata mereka menghargai gitu ya. Pak Ketua tadi sudah bilang, yang serius tidak melaksanakan undang-undang ini siapa? Oke. Kami di daerah atau mereka di Jakarta gitu ya. Baik. Di Jakarta. Kita ingin buktikan di 11 kabupaten. Saya di hasil pemilu 2019 kemarin itu ada 8 DPR itu kursi yang direbutkan itu ada 215. Kemudian non OAP itu 140 dan OAP hanya 75 orang. Berarti itu 8 kabupaten. Persenan itu sangat kecil sekali. Ini miris. Sangat miris. Ya. Ini data kemarin. Di hasil DPR 2019 itu apa? Dari 20 itu 8 kabupaten. 8 kabupaten dari 29 kabupaten, 8 saja yang 8 kabupaten termasuk Kota Jayapura, Merauke, Kerom. Ini daerah-daerah yang tingkat keterpilihan orang asli Papua itu sangat rendah. Jadi yang diributkan 215, 140 adalah non OAP. Hanya 75 OAP. Ya. Terus kemudian di 11 kabupaten besok, begitu pilkada kemudian pasangan calon muncul, bukan OAP. Ya siapa yang jadi malu? Ya, gitu. Kita sudah berada pada penghujung dialog kita pada malam hari ini. Kita harapkan apa yang sudah dibahas pada malam hari ini menjadi perhatian bersama, bukan hanya saja Majelis Rakyat Papua, tetapi pemerintah dan juga masyarakat yang ada di dalamnya begitu. Closing statement gitu Pak Ben, mulai dari Pak Ben. Iya,
kita mengajak kepada dua pemangku kepentingan yang sangat penting dan strategis, ya, yaitu partai politik dan penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota di 11 kabupaten dan 9 kabupaten kota di Papua Barat, untuk bisa bekerja sama dan menjalankan apa yang sudah diputuskan MRP. Mengapa? Karena partai politik dan KPU ada di Provinsi Papua, bukan di Provinsi Jawa Tengah, bukan di Provinsi Sulawesi Barat, dan sebagainya gitu. Jadi harus ikut yang sudah ada. Terima kasih. Pak Joel. Baik, terima kasih. Kami MRP dalam mengawal hak konstitusi orang asli Papua, tentu tahapan pilkada kami akan kawal. Dan kami akan terus berjuang revisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2017 yang menjadi aturan teknis pilkada daerah khusus, kami akan kawal. Baik. Apakah diakomodir atau tidak, masih ada jalan lain gitu. Sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua, tentunya mengembankan tugas yang mulia. Ya. Apakah sudah punya mimpi besar ke depan yang akan dilakukan begitu terkait dengan hak konstitusional orang asli Papua? Dia atas doa seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat, apa yang bisa dilakukan oleh MRP dan MRPB sudah kita lakukan, kita sudah gaungkan. Hari ini rakyatlah yang nanti akan menilai bahwa pimpinan partai punya otoritas hari ini untuk menentukan calon-calonnya, calon bupati maupun wakil bupati. Dan kami berkeyakinan bahwa pimpinan partai hari ini di Jakarta, mereka adalah negarawan yang hebat. Mereka juga turut berpikir untuk pembangunan di tanah Papua, lebih khusus di pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua ini. Oleh karenanya rakyat lihat malam ini boleh nilai pemerintah pusat, dalam hal ini pimpinan partai Provinsi Papua dan Papua Barat atau Jakarta, akan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang 21 tahun 2001. Hari ini rakyatlah yang biar menilai. Besok kalau ada non Papua yang mencalonkan oleh partai yang dipimpin oleh orang asli Papua, itu berarti saya pikir pengkhianatan yang terjadi atas hak konstitusional orang asli Papua itu sendiri. Artinya bahwa mimpi besar dari seorang ketua MRP di bawah hak konstitusional orang asli Papua itu harus dan itu wajib dilakukan di Papua. Harus dan wajib dilakukan di Papua dan Papua Barat. Apa yang kita bahas pada malam hari ini semoga menjadi bagian penting dalam kehidupan kita berinteraksi sosial di Papua dan juga Papua Barat. Pentingnya adalah ruh kita, bahwa kita berada di Papua, kita harus memberikan penghormatan kepada hak konstitusional dari orang asli Papua. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan orang ke Papua, siapa lagi akan membawa Papua semakin maju ke depan? Kita dukung Majelis Rakyat Papua beserta pemerintah daerah Papua dan juga Papua Barat dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Saya Ricardo Kaisiri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit diri. Sampai jumpa. Wanyambe.